TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Hari ini bertemu dan berjumpa tentunya bersama saya Ricky Amelia dan masih di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Hari ini kita akan berbincang-bincang Sana BTV kali ini dalam segmen obrolan hari. Sana BTV di obrolan hari ini ada yang spesial karena kita langsung disiarkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dan hari ini juga spesial sekali, saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang kali ini dengan orang yang istimewa juga. Ada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bapak Saifuddin Tagamal SH/MH. Kita sapa dulu Sana BTV pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Sana BTV ini kita ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya Bapak. Ini saya beserta tim sudah disambut pagi hari ini dengan baik di kantor, dan juga ini di tengah kesibukannya sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama saya pagi ini Bapak. Iya, maka silakan. Ya. Hari ini Sana BTV saya bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini akan berbincang-bincang dengan tema tingkatkan partisipasi masyarakat dan jaga stabilitas politik di Pilkada 2024. Kita tahu ya Pak ya, tahapan demi tahapan sudah berlangsung, bahkan ini sebentar lagi untuk tahapan kampanye juga sudah akan berakhir. Kita ini tinggal menghitung hari juga ya Pak ya, untuk hari H pemilihan kepala daerah. Seperti itu tentunya sudah banyak juga yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan juga angka pemilih ya Pak. Intinya supaya di hari H partisipasinya bisa meningkat dari pemilihan presiden kemarin seperti itu. Pak, kalau dari Kejaksaan Tinggi sendiri, apa saja nih Pak mungkin yang sudah dilakukan juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah nanti? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa BRTV yang saya cintai dan saya banggakan terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 ini. Kejaksaan Tinggi Bengkulu berperan aktif untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatannya, dalam arti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang aktif. Kita bekerja sama dengan KPU. Kita juga menyelenggarakan berbagai macam sosialisasi, berbagai macam segmen. Ada yang kepada generasi muda, ada yang kepada pemilih wanita, perempuan, dan lain sebagainya. Dan ini memang sasarannya adalah agar mereka lebih memahami arti pentingnya pemilu kada ini terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Bengkulu ini. Ya, gitu-gitu. Selain itu karena kita juga memiliki program untuk penerangan hukum juga. Jadi itu kita kolaborasikan sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu. Iya, benar sekali. Ini di kesempatan yang lalu saya sempat berbincang-bincang juga nih Pak dalam Jaksa Menyapa, bahwasanya memang sering sekali dan rutin ya Pak ya melakukan sosialisasi, terutama ke pemilih pemula yang angkanya cukup tinggi juga. Jadi ke sekolah-sekolah, ke ibu-ibu rumah tangga juga seperti itu. Pak, tapi terkait dengan pelaksanaan pilkada ini agar transparan dan adil tentunya Pak. Selain berperan tadi untuk membantu KPU ya Pak ya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalau peran Kejaksaan sendiri Pak, agar pilkada ataupun pemilihan kepala daerah ini nanti bisa berjalan dengan transparan dan adil, apa saja nih Pak mungkin peranan dari Kejaksaan? Iya, jadi Jaksa Agung sendiri sudah mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan pemilu kada. Jadi peran aktif pemilu kejaksaan baik di pusat, di Kejaksaan Tinggi yang tingkat provinsi maupun di Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten kota itu adalah untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 ini. Dengan apa? Dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait, agar pelaksanaan pemilu kada ini berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Dan nanti menghasilkan suatu hasil yang kita harapkan semua, yaitu kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin daerah di masing-masing gitu. Sehingga kita sendiri berperan aktif sejak awal mengawal pelaksanaan ini, mengawal pemilu, KPU, tahapan-tahapan kita kawal terus. Pengawasan juga kita kawal dengan Bawaslu.
Kita ada anggota kita yang ditempatkan di sana dalam sentra Gakumdu. Ini dalam rangka pengawasan pemilu. Kemudian juga mitigasi risiko terhadap potensi adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Ini selalu kita koordinasikan. Kita tergabung dalam komunitas intelijen daerah ya. Ada dari BIN, BINDA, kemudian dari Polda, Kejaksaan, kemudian dari Korem, dari Pemda sendiri. Ini berkolaborasi agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu ini betul-betul dimitigasi. Kalau ada potensi-potensi yang mengganggu, ini secara cepat bisa diantisipasi, kemudian diselesaikan. Jangan sampai itu berkembang mengganggu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu kada tersebut. Benar. Ya. Jadi kita sama-sama mengharapkan ya Pak ya jalannya pemilihan kepala daerah dari semua tahapan sampai dengan hari H sampai dengan selesai nanti ya Pak ya dapat berjalan dengan lancar tentunya seperti itu. Pak izin kita mundur sedikit ya Pak ya terkait tadi mungkin sudah ada sosialisasi upaya-upaya lah Pak ya yang dilakukan dari Kejaksaan Tinggi sendiri nih untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan hak pilih seperti itu. Apa saja Pak mungkin yang dilakukan tadi sudah ada sosialisasi. Seperti apa bentuk sosialisasinya? Iya, bentuk sosialisasi itu berupa semacam kampanye dalam arti bukan kampanye terhadap memilih salah satu pasangan paslon dan lain sebagainya. Tapi kampanye untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Karena partisipasi masyarakat itu kadang kurang karena memang kurangnya sosialisasi. Tidak tahu apa maksud diadakannya pemilu kada. Ya. Padahal pemilu kada ini adalah menentukan arah kebijakan daerah di masa-masa yang akan datang. Siapa yang akan dipilih, apa programnya, visi misinya bagaimana dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan. Yang paling penting adalah bahwa pemilu kada itu akan membawa kepada bagaimana kondisi daerah itu di masa-masa yang akan datang, katakanlah 5 tahun ke depan. Nah, betul-betul itu difahamkan bahwa itu nanti yang Anda pilih itu nanti adalah membawa perubahan ataupun kebaikan sampai 5 tahun ke depan. Sehingga betul-betul harus memahami siapa yang Anda pilih kan. Betul karena jangan sampai nanti ini dari pemilihan presiden kemarin ya Pak ya, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, jangan sampai angka partisipasinya turun seperti itu. Karena kalau pemilihan kepala daerah seperti yang disampaikan tadi ya Pak, ini langsung ke masyarakat ya, langsung ke daerah kita. Iya, langsung dekat masyarakat. Makanya itu program-program bagaimana, apa dan bagaimana dan lain sebagainya itu harus mereka pahami supaya mereka betul-betul tepat memilih siapa calon-calon yang akan pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Benar. Pak, terkait mungkin dengan kolaborasi Pak dengan pihak-pihak lainnya, dengan instansi lain. Tadi sempat disinggung sedikit ya Pak ya, dengan KPU, ada Bawaslu, Polda juga dari Polri berarti. Seperti apa Pak mungkin kolaborasi yang dilakukan sampai saat ini Pak? Ya, terkait dengan mitigasi risiko terhadap ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan tadi sudah ya. Itu baik sebelum, pada saat pelaksanaan maupun nanti setelah pelaksanaan kegiatan. Sedangkan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kita juga terlibat di situ. Kita KPU juga menjalin MOU dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ya, dalam kapasitas sebagai apa? Banyak hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu mempunyai tugas dan fungsi selaku pengacara negara itu bisa melakukan konsultasi hukum, legal opinion, ya, ataupun legal assistance. Ya, misalnya pemilu mau melakukan suatu kegiatan yang mungkin berdampak pada risiko hukum, bisa dikonsultasikan dulu dengan kami. Ya, kami berikan semacam legal opinion, ya, supaya ini tetap dalam koridor hukum, jangan sampai keluar dari koridor hukum. Atau juga misalnya ada pengadaan tertentu yang membutuhkan pengamanan dari kami juga siap untuk melakukan legal assistance, baik itu melalui bidang datun maupun bidang intel untuk pengawalan, misalnya membawa surat suara dari percetakan sampai ke Bengkulu misalnya, perlu pengamanan, kita tentunya berkolaborasi juga dengan aparat pengamanan yang lain untuk mengawal itu supaya sampai kepada tujuan. Ya, dan itu sampai pelaksanaan juga, sampai tahapan sampai sekarang tahapan
sekarang kampanye ya, Iya, sudah kampanye pasangan calon dan lain sebagainya, sampai nanti pada saat pemilihan, pencoblosan, sampai penghitungan suara, sampai penetapan, kita kawal terus itu. Oke, luar biasa. Banyak sekali berarti peranan dari Kejaksaan Tinggi ini ya Pak ya. Dari tadi untuk persiapan pengawalannya, juga mungkin tadi ada konsultasi juga ya Pak ya terkait dengan hukum mungkin dengan KPU dan pihak-pihak lainnya. Pak, mungkin pastinya ada tantangan-tantangan nih Pak, karena apalagi sekarang sudah mulai dekat ya Pak ya, pasti tantangannya sudah terlihat nih. Mungkin sudah ada belum Pak, mungkin yang menjadi catatan tantangan dari Kejati sendiri Pak untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih terkait dengan hal itu? Ya, meskipun ini tahapannya sudah mau mendekati, tapi kita memang tantangan yang terbesar adalah tingkat kepedulian dari masyarakat, yang tentunya itu perlu sekali terus ditingkatkan ya, khususnya anak-anak muda ya, Gen Z maupun Gen sekarang yang gen apa lagi sekarang ya, dan lain sebagainya, itu saya rasa perlu terus digencarkan ya, supaya nanti pada saat pemilihan, pada saat hari H, itu mereka betul-betul berpartisipasi. Benar. Makanya kita juga setiap melalui berbagai macam event ya, dengan melalui penerangan hukum, baik melalui media sosial atau media elektronik dan lain sebagainya, kita selalu gencar untuk menekankan itu. Apalagi anak-anak sekolah yang karena sikap apatisme itu kan sebetulnya karena kekurang tahuan ya, kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran mereka untuk ikut berpartisipasi. Makanya itu yang tantangan yang saya rasa sampai dengan hari hanya perlu terus ditingkatkan. Benar, jadi terus dilakukan ya Pak ya upaya untuk menyadarkan masyarakat ini betapa pentingnya untuk memberikan hak suaranya nanti nih untuk pemilihan kepala daerah kita nanti di tanggal 27 November 2024 ini. Luar biasa sekali, tentunya banyak juga yang sudah dilakukan upaya-upaya sosialisasi ya Pak ya, agar mungkin masyarakat nih pemikiran bisa berubah nih Pak, bagaimana dengan satu suara bisa merubah Bengkulu 5 tahun ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Boleh Pak, tadi sedikit kita sudah singgung ya Pak ya terkait dengan mungkin potensi-potensi konflik seperti itu. Apa saja nih Pak yang mungkin sudah menjadi catatan dari Kejati, apa saja mungkin potensi-potensi konflik yang bisa saja terjadi Pak untuk Pilkada 2024 ini? Iya, jadi sejak awal kita sudah melakukan pemetaan ya terkait AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ya, dari bidang intelijen sejak awal sudah turun. Jadi berbeda dengan pemilu presiden karena rentangnya jauh ya, jadi masyarakat mungkin dari sisi konflik sosialnya lebih kecil ya. Namun demikian dengan pemilu kada ini, di mana para calon kepala daerah, wakil kepala daerah ini kan dekat dengan mereka, mungkin saudara, pertemanan dan lain sebagainya, yang masing-masing mempunyai semacam keinginan untuk memenangkan para calonnya ini, sehingga di situ perbedaan perbedaan pilihan itu berpotensi sekali untuk menjadi konflik sosial. Mungkin dalam satu keluarga beda pilihan. Nah ini dalam satu keluarga aja beda pilihan bisa jadi bisa diem-dieman ya Pak ya. Kan? Iya, antara suami istri mungkin bisa diem-dieman atau dengan anak dan lain sebagainya. Ini karena dekat sekali kan dengan mereka. Nah ini potensi-potensi ini yang salah satunya bisa untuk memicu terjadinya gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Belum lagi masing-masing paslon mungkin saling sindir dan lain sebagainya yang menyebabkan ketersinggungan satu dan lain pihak, sehingga ini juga berpotensi juga dipicu di masyarakat. Belum lagi kampanye-kampanye yang mungkin melibatkan banyak pihak, banyak massa dan lain sebagainya, itu juga sangat potensi juga. Tapi demikian kita sejak awal sudah memetakan bagaimana ini jangan sampai terjadi. Benar-benar karena harapannya ini bisa berjalan kondusif ya Pak ya, sampai dengan pemilihan, sampai dengan nanti penghitungan dan selesai dan ditetapkannya tentunya siapa nantinya yang akan menjadi kepala daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Bapak, tapi ini Pak, di permasalahan yang tidak pernah hilang nih Pak, masalah politik uang. Nah, bagaimana Pak mungkin dari peranan Kejaksaan Tinggi sendiri? Iya, jadi itu kan sudah merupakan suatu bagian dari dalam kategori tindak pidana ya, politik uang kan kita dalam money politik ya. Dan tentunya kalaupun ada
itu terjadi di dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam pelaksanaan pemilu kada ini, tentunya itu bisa dilaporkan kepada pihak Bawaslu, karena nanti Bawaslu akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan Kejaksaan sendiri tergabung dalam Sentra Gakumdu dengan Bawaslu. Di situ ada anggota Bawaslu, kemudian juga dari Kejaksaan, dari Kepolisian, yang akan melakukan tahapan-tahapan apabila ada laporan terkait dengan pemilih politik atau pemilu dengan ada mengeluarkan uang untuk memancing para pemilihnya begitu ya. Jadi, oke, baik. Gitu. Berarti di Kejati sendiri ini Pak membuka tempat pelaporan juga Pak terkait iya, betul. Kita selain di Sentra Gakumdu, di kita sendiri ada posko pemilu kada ya di bidang intel. Silahkan masyarakat yang misalnya menemukan praktek-praktek itu di masyarakat, silahkan datang ke Kejaksaan. Ada posko ada di depan ada posko Kopi Jaksa, ada posko pemilu kada juga. Selain itu juga kita membuka secara hotline ya. Hotline itu pelaporan secara daring, bisa melaporkan melalui aplikasi yang kita miliki untuk bisa kita tindak lanjuti. Nah, nanti kalau misalnya itu masuk ranahnya tindak pidana pemilu kada, ya nanti kita serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk diproses lebih lanjut. Oke, baik. Karena memang sekarang terlihat dari Kejaksaan Tinggi sendiri ini sudah membuka ruang ya Pak ya untuk masyarakat berkomunikasi langsung nih dengan Kejaksaan Tinggi seperti itu. Bapak, kalau terkait dengan ini Pak, proses kampanye sekarang ini kan sudah berjalan ya Pak ya, bahkan sudah hampir selesai nih untuk proses kampanye sendiri. Bagaimana Pak, mungkin Kejaksaan Tinggi ini mengawal agar proses kampanye ini tetap berjalan sesuai dengan jalur hukum nih. Seperti apa Pak? Jadi memang tahapan pemilu kada sekarang sudah memasuki masa kampanye dan mungkin hampir selesai juga, nanti tanggal 23 selesai. Dan berdasarkan evaluasi kami, tahapan-tahapannya kampanye ini secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalaupun ada yang agak menyimpang sedikit, sudah kita ingatkan supaya nanti aparat-aparat di lapangan itu bisa untuk meluruskan. Ya, jangan sampai ini menjadi hal penghambat justru kampanye yang seharusnya untuk menarik simpati dari masyarakat untuk memilih, menjadi masyarakat menjadi antipati atau apatis terhadap para calon kepala daerah ini. Yang justru dilakukan kampanye itu kan untuk menarik partisipasi masyarakat. Benar. Minat masyarakat, Pak. Jangan sampai justru malah masyarakat menjauh karena dengan adanya praktek-praktek yang justru malah merugikan mereka sendiri. Benar. Ini kampanye ini salah satu sosialisasi juga untuk menarik minat masyarakat tadi ya Pak ya, agar mungkin masyarakat yang tadinya enggan untuk memilih tapi akhirnya memiliki ketertarikan nih setelah melihat kampanye-kampanye dari berbagai calon kepala daerah ini seperti itu. Pak, tadi terkait dengan pelaporan mungkin Pak ya, entah itu kampanye hitam atau money politik dan lain sebagainya. Kalau peranan dari Kejati sendiri nih Pak, dari Kejaksaan Tinggi, seperti apa Pak terkait dengan mungkin laporan yang sudah masuk, seperti apa prosesnya dari Kejati sendiri Pak? Ya, kalau seperti tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kalau ada laporan ke kita, itu nanti akan kita tindak lanjuti, itu masuk ranah kemana. Kalau misalnya masuk ranah ke tindak pidana pemilu, kita serahkan kepada yang berwenang, yaitu Sentra Gakumdu di Bawaslu, nanti akan diproses di situ. Ada peranan jaksa sejak awal pembahasan, sampai tahap tahap mau masuk penyidikan dan lain sebagainya, peran jaksa sangat potensi di situ, sangat penting di situ. Sampai nanti setelah selesai penyidikan, nanti masuk tahap penuntutan, kita yang akan melakukan penuntutan ke pengadilan. Sampai nanti misalnya diputus oleh pengadilan bersalah dan harus melaksanakan pelaksanaan putusan, nanti kejaksaan yang akan melaksanakan eksekusi tersebut terhadap putusan itu. Nah, berbeda lagi nanti misalnya ternyata terkait dengan laporan terkait dengan penggunaan dana hibah dari untuk pelaksanaan pemilu. Nah, itu beda lagi nanti. Itu mungkin bisa menjadi ranah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Tapi tentunya tahapan-tahapan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetap kita lakukan. Oke, jadi tetap akan diproses tapi dianalisis dulu ya Pak ya, ini laporannya akan masuk kemana seperti itu. Baik, Pak, tentunya ini kan untuk mengawal dan melakukan pengawasan agar seluruh tahapan pemilihan kepala daerah kita ini bisa berjalan dengan lancar, bukan hanya menjadi tugas dari Kejati saja ya Pak ya. Ini ada peranan masyarakat juga nih di dalamnya. Bagaimana Pak untuk Kejati untuk mendorong masyarakat berperan juga untuk melakukan pengawasan pilkada kita? Betul. Jadi kita bukan aparat yang apa istilahnya yang super ya, bukan super, tapi justru masyarakat ini yang merupakan yang harus kita pancing partisipasinya ya, termasuk juga dalam hal pengawasan tahapan pemilu. Justru masyarakat ini yang mereka mengalami sendiri, mungkin mendengar, melihat dan lain sebagainya, yang mungkin mereka lebih tepat untuk melaporkan hal-hal seperti itu. Jadi makanya selalu setiap kali kita melakukan sosialisasi maupun penerangan hukum, itu kita selalu meminta ataupun mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi. Karena jalannya pemerintahan, jalannya penegakan hukum, jalannya pelaksanaan pemilu kada ini tanpa adanya peran serta masyarakat, nanti saya rasa tidak akan maksimal itu kan. Dengan adanya peran serta masyarakat, partisipasi, termasuk juga misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu bisa disampaikan pada kami. Jadi itu yang kita selalu minta kepada masyarakat, jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang mungkin dianggap menyimpang di tengah masyarakat. Nanti kami akan menganalisis apa ini masuk ranah kemana, administratif atau tindak pidana dan lain sebagainya. Oke, ini melewati penerangan hukum juga diinformasikan ya Pak ya ke masyarakat, apa-apa saja sih sebenarnya yang tidak boleh, yang tidak sesuai dengan ketentuannya selama pemilihan kepala daerah ini. Begitu luar biasa. Dan juga sosialisasi terus dilakukan dari untuk segala segmen masyarakat ya Pak ya, tadi sudah disampaikan untuk para pemilih pemula yang masih berada di bangku sekolah, mahasiswa, sampai dengan ibu-ibu rumah tangga nih yang banyak lebih apatis juga ya Pak ya, mungkin repot mau keluar rumah gitu untuk memberikan suaranya, jadi mending di rumah aja. Tapi ini terus diberikan sosialisasi agar seluruh segmen masyarakat ini memahami dan paham betul bagaimana pentingnya memberikan hak suara mereka untuk pemilihan kepala daerah kita di tanggal 27 November mendatang. Pak, kalau tadi sudah ada sosialisasi Pak untuk ke sekolah-sekolah ya Pak ya, untuk para pemilih pemula nih, agar tingkat partisipasi dari para pemilih pemula ini bisa meningkat juga. Tapi apa saja nih Pak strateginya untuk pendekatan ke para milenial ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang karena Kejaksaan itu mempunyai program untuk penerangan hukum, penyuluhan hukum, tentunya kita memiliki berbagai macam strategi ya. Jadi dalam arti pendekatan kepada masyarakat, segmen mana masyarakat yang akan kita menjadi sasaran kita. Masyarakat pemula atau anak-anak tentunya berbeda dengan ibu-ibu rumah tangga, berbeda juga mungkin dengan kalangan profesional dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya harus kepada generasi muda, ini tentunya harus ada metode-metode yang pendekatannya lebih bersifat interaktif ya. Anak-anak ini suka sekali kalau misalnya diajak diskusi, ya kan, diajak diskusi dengan katakanlah dengan berbagai macam pendekatan permainan dan lain sebagainya yang mungkin bisa untuk mendekatkan mereka. Ini loh pentingnya hak pilih yang kamu miliki ini untuk kamu bisa berperan aktif di dalam pemilu kada ini, ya kan? Misalnya dengan berbagai macam permainan dan lain sebagainya yang mereka lebih tertarik untuk melakukan itu kan. Strategi lebih fresh ya Pak lebih fresh. Mereka kan sekarang kalau sudah main game ya sudah asik sekali kan. Nah, sekarang bagaimana dengan melalui berbagai macam game-game ini bisa untuk mendekatkan meningkatkan, merangsang mereka untuk bisa lebih partisipatif lagi. Benar sekali Pak.
Tapi kalau kita ini kan anak-anak muda juga, tapi tidak anak muda saja sih sekarang, ibu-ibu rumah tangga, semua segmentasi masyarakat dekat sekali dengan yang namanya sosial media ya Pak ya. Apa-apa sekarang juga sudah gampang sekali tersebar di sosial media. Tapi ini kan juga mempercepat terkait dengan isu-isu yang bertebaran nih Pak di sosial media. Nah, bagaimana Pak mungkin peranan dari kejaksaan dan juga bagaimana kejaksaan sendiri ini untuk apa saja upaya yang dilakukan terkait dengan isu-isu yang mungkin bisa merusak stabilitas politik, Pak? Ya, orang menyebutnya sebagai hoax dan lain sebagainya itu ya. Jadi memang kita sebagai aparatur pemerintah yang memiliki peran untuk istilahnya itu menunjukkan, apalagi kita aparat penegak hukum, tentunya kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait dengan adanya isu-isu yang sifatnya tidak benar, yang hoax dan lain sebagainya, yang justru nanti bisa menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat, padahal informasi itu tidak betul. Makanya kita juga melalui media sosial yang kita miliki, kita mempunyai Instagram, kemudian juga setiap ada podcast juga, kita sering diundang dengan berbagai studio TV untuk bisa memasyarakatkan ini. Ini selalu kita tekankan, berbijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Betul. Ya kan, jangan sampai ketika setiap menerima berita dan ini langsung di-share tanpa di-sharing dulu. Harusnya kan terima ini betul tidak, tanya sana sini betul tidak, kalau memang tidak betul ya tidak perlu diteruskan. Betul. Tapi kalau memang itu betul dan bermanfaat baik, silahkan dan hati-hati untuk penggunaan media sosial ini ya, jangan sampai ini justru menimbulkan nanti perpecahan di dalam masyarakat padahal berita yang dia terima itu tidak benar gitu. Ini selalu kita masukkan dalam setiap kali kita melakukan penerangan hukum pada masyarakat. Berarti ini juga jadi salah satu topik ya Pak ya untuk sosialisasi tentunya. Apalagi hoaxnya sering sekali ya Pak ya dekat dengan masyarakat nih, bertebaran juga di masyarakat. Baik Pak, tapi kalau misalkan Pak sudah ada pelaporan nih Pak terkait dengan pelanggaran hukum selama pilkada seperti itu. Ini bagaimana dari Kejati sendiri untuk memastikan bahwasanya ini nanti bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku juga Pak terkait dengan pelanggaran-pelanggaran? Makanya kejaksaan itu kita memiliki single prosecution system ya. Jadi kejaksaan itu selaku pengendali perkara. Pengendali perkara itu kita sejak dari tahap penyidikan sampai nanti pada saat eksekusi tindak pidana itu merupakan itu dimiliki oleh kejaksaan. Oleh karena itu kita dimasukkan dalam sentra Gakumdu, ya kan, di Bawaslu itu, sehingga kita bisa melakukan pengawalan di situ sejak tahap laporan, kemudian adanya pembahasan di sana, kemudian ketika ternyata itu merupakan tindak pidana pemilu ditangani oleh penyidik tindak pidana pemilu sampai nanti selesai penyidikan diserahkan kepada kejaksaan untuk kemudian diteliti lagi apakah ini layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dan lain sebagainya, sampai nanti misalnya sudah masuk ke tahap penuntutan, sampai nanti pembuktian, sampai nanti putus pengadilan inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian kita juga yang mengeksekusi nantinya. Jadi kita selaku pengendali sejak dari awal sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Jadi memastikan betul bahwa itu kalau sudah masuk ranah hukum, yaitu berjalan sampai nanti eksekusinya. Benar-benar. Jadi ada pengawalan dan pengawasan ya Pak ya, agar nanti pelanggaran ini bisa dilakukan penegakan hukum yang tegas tentunya untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu. Baik Pak, kalau misalkan terkait dengan pendidikan hukum masyarakat mungkin terkait dengan pilkada dan terkait dengan hal lainnya juga, bagaimana Pak mungkin yang dilakukan selain tadi, ada program apa saja Pak di Kejati ini mungkin Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan pendekatan kepada masyarakat, kita memang selain tadi yang program penerangan hukum pada masyarakat, berbagai macam media yang kita bisa gunakan. Kadang kita juga masuk ke sekolah-sekolah, jaksa masuk sekolah. Kadang kita juga minta kepada teman-teman ini
Ya ngopi-ngopi lah di tepi pantai sana, ngobrol-ngobrol dengan para nelayan di sana terkait dengan mata pencarian mereka. Tapi ada sisi-sisi diselipkan terkait dengan himbauan kita agar mereka juga tetap mematuhi hukum yang berlaku ya di sekolah, kemudian di perguruan tinggi juga kita selalu berkolaborasi dengan pimpinan perguruan tinggi sama rektor, dekan, kita selalu masukkan ke sana untuk mereka kita ajak diskusi, seminar dan lain sebagainya terkait dengan masalah-masalah hukum, sehingga mereka bisa selain kita bisa memberikan pesan kepada mereka, mereka juga memberikan input juga kepada kita, ya report balik untuk kepada kita apa yang bisa kita lakukan sebagai aparat penegak hukum di daerah ini untuk bisa lebih baik lagi tentunya. Oke, jadi sekarang Kejati bukan hanya menunggu ya Pak ya, tapi Kejati nih yang sekarang ini bergerak langsung untuk mendekatkan diri juga ke masyarakat terkait dengan memberitahu juga, mensosialisasikan juga terkait dengan hukum yang ada juga, ketentuan yang ada seperti apa begitu. Pak, tapi terkait dengan mungkin pelaporan Pak, masyarakat nih Pak bisa langsung melaporkan, Kejati membuka hotline juga ya Pak ya, ada pos-pos juga untuk pelaporan. Seperti apa Pak? Mungkin apa saja yang bisa masyarakat lakukan untuk mungkin melakukan pelaporan terkait dengan mungkin adanya pelanggaran hukum? Ya, jadi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di Kejaksaan Tinggi Bengkulu sendiri, itu sudah membuka semacam hotline itu ya. Ada katakanlah span lapor yang dikelola oleh Kementerian PAN dan RB. Ini misalnya ada laporan ke sana juga nanti akan diteruskan terkait dengan misalnya wilayah Bengkulu akan diteruskan lagi ke sini untuk ditindaklanjuti. Kemudian kita sendiri juga membuka posko ya, posko pemantau pemilu, kemudian juga ada kopi jaksa di depan, silakan, ya silakan itu. Ada juga yang hotline yang secara langsung bisa kita interaksikan, tidak hanya di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri, mereka juga membuka hotline seperti itu. Silahkan laporan itu nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, nanti akan kita analisis dulu tentunya ya. Ini masuk ranah apa? Ranah administratif atau ranah tindak pidana pemilu atau tindak pidana yang lain. Nah, itu kan harus kita pilah-pilah dulu sebelum nanti kita tindak lanjuti. Gitu. Benar sekali nih, kalau masyarakat mungkin masyarakat Bengkulu nih lewat Kejati di depan sudah bisa lihat ya Pak ya, ada kopi jaksa. Nah, ini masyarakat terbuka tentunya ya Pak ya untuk melakukan pelaporan atau datang atau berkonsultasi terkait dengan hukum juga di sana. Baik, luar biasa. Bapak, ini selain mungkin kan sosial media dari Kejati kan aktif sekali ya Pak ya, tapi mungkin ada peranan dari media massa juga. Bagaimana Pak Kejati melihatnya dan juga memanfaatkan peranan dari rekan-rekan media massa, Pak? Ya, jadi selama ini kita media massa, teman-teman media itu selalu berinteraksi dengan kami tentunya ya. Kita banyak teman-teman saling menukar informasi dengan kita dan lain sebagainya, dan selama ini kegiatan-kegiatan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu sendiri itu kan dibantu oleh teman-teman media, disosialisasikan, karena tanpa ada teman-teman media mensosialisasikan kegiatan kami, tentunya kami seperti tidak ada kegiatan, padahal kegiatan kita juga banyak kan. Tapi makanya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah membantu Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam mensosialisasikan tugas-tugas yang sudah kita lakukan. Dan di sini juga peran dari media dalam pelaksanaan pilkada ini sudah menunjukkan peran aktif ya dari media untuk mensosialisasikan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Katakanlah misalnya visi dan misi para calon kepala daerah, apa kegiatannya dan apa program-programnya nanti misalnya terpilih sebagai kepala daerah. Ini saya rasa sangat membantu sekali masyarakat ya dalam memperoleh informasi terkait dengan pemilu kada ini. Ya, masyarakat jadi bisa memilih mana yang pemilih yang nanti akan saya pilih, calon mana yang akan saya pilih, karena mereka melihat dari media ini mensosialisasikan, oh saya tentunya paling pas yang ini, saya paling pas yang ini tentunya. Nah, itu yang partisipasi dari media ini tentunya sangat besar sekali untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan
pelaksanaan pemilu kada ini. Baik, benar sekali. Ya. Kalau Kejati sendiri kan sudah sangat dekat juga ya Pak dengan rekan-rekan media. Ya. Tapi mungkin dari menurut Bapak sendiri Pak, mungkin seberapa penting sebenarnya peranan dari media ini juga untuk mengawal jalannya pilkada ini seperti apa Pak? Ya, sepanjang itu dilakukan secara profesional ya, profesional dan itu di dalam melaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, saya rasa ini sangat positif sekali dan justru itu dibutuhkan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Masyarakat tentu menunggu banyak informasi apa yang diperlukan, yang dia butuhkan dalam pemilu kada ini. Mungkin ada hal-hal yang belum mereka ketahui, tapi dengan melalui media massa dan lain sebagainya mereka bisa lebih paham apa sih yang harus saya lakukan untuk ke depan itu. Benar-benar. Oke, baik Pak, kita bergeser mungkin Pak terkait dengan netralitas ASN nih Pak. Nah ini kan juga digembur-gemburkan ya Pak ya, selain mungkin sosialisasi terkait dengan peningkatan daftar pemilih, mungkin data pemilih, ini juga terkait dengan netralitas ASN. Seperti apa Pak mungkin dari Kejaksaan sendiri Pak? Ya, jadi netralitas ASN secara umum memang sudah menjadi aturan ya, bahwa ASN selaku aparatur pemerintah itu diharuskan untuk bersikap netral terhadap dalam pelaksanaan pemilu kada ini. Termasuk juga di Kejaksaan sendiri. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ada instruksi Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 ini. Jadi semua jajaran di tingkat pusat maupun sampai ke daerah-daerah itu diharuskan untuk bersikap netral. Boleh masing-masing pegawai ASN ini memiliki hak pilih, memilih siapa yang akan calon-calon yang akan mereka pilih. Silakan itu secara pribadi. Tapi secara kelembagaan dan secara kemasyarakatan dia harus bersikap netral. Ya. Terus bagaimana misalnya dia ingin tahu visi dan misi dari para calon yang akan mereka pilih? Silakan. Sekarang sudah banyak media sosial atau media massa yang mempublikasikan ini loh visi calon A, visi calon B, calon C dan seterusnya. Mereka sudah bisa melalui media itu mengetahui. Tidak harus secara aktif ikut kampanye dan lain sebagainya. Tapi dengan melalui media massa sudah terbantu sekali. Dengan sikap seperti itu diharapkan ASN ini tetap dalam posisi yang netral, netralitas. Meskipun masing-masing memiliki hak pilih sendiri-sendiri. Benar sekali, karena kampanye sekarang bukan hanya langsung ya Pak ya, lewat sosial media sudah bisa nih. Jadi mungkin para ASN sekarang memang mungkin sudah bisa memilih juga nih Pak, tapi mungkin agar tahu visi misi, program dan gebrakan dari para calon ini nantinya bisa lewat sosial media dan banyak cara lainnya tentunya ya Pak ya. Asal tidak ada ajakan dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya dari Kejati sendiri ini terus mengawal ya Pak ya, agar terus untuk netralitas ASN ini tetap dijunjung juga. Bapak, ini terakhir Pak sebelum ke pesan-pesan Pak. Ini kan dari Kejati sendiri pengawalannya terus dilakukan bukan hanya sampai dengan pilkada saja ya Pak ya. Tentunya sampai dengan selesai nanti tetap terus ingin menjaga stabilitas politik yang ada di wilayah Bengkulu ini. Seperti apa Pak mungkin yang akan dilakukan juga dari Kejaksaan Pak? Ya, Kejaksaan Tinggi Bengkulu merupakan salah satu aparatur pusat yang di daerah yang secara formal dan konstitusional tentunya kita mempunyai peran di situ. Di Undang-Undang Kejaksaan sendiri kita mempunyai kewajiban untuk membina harmonisasi di daerah, di mana kejaksaan itu berada. Sehingga tentunya untuk menjaga stabilitas politik kita juga berperan aktif di situ, berperan aktif bersama dengan stakeholder yang lain. Kita tergabung dalam Forkopimda yang setiap kali kita sering bertemu, saling membina hubungan supaya harmonis antara aparatur di daerah ini. Ini adalah dalam rangka untuk menciptakan di dalam masyarakat ini. Kalaupun ada gejolak di masyarakat, itu langsung kita bisa deteksi secara dini, kemudian kita lakukan rapat dan sebagainya, bagaimana ini bisa kemudian diredam, disatukan kembali supaya jangan sampai ini berkembang menjadi friksi yang lebih besar lagi. Jadi ini supaya kondisivitas daerah ini tetap terjaga. Meskipun nanti sampai pemilu kada ini selesai, keberlangsungan kehidupan harmonisasi di masyarakat
tetap harus terjaga. Benar, jadi untuk menjaga stabilitasan politik juga ini dari Kejati terus melakukan komunikasi ya Pak ya, tentunya dengan pihak-pihak lainnya yang ada di Bengkulu ini. Baik Pak, terakhir juga Pak, nih kali ini kita ke pesan-pesan juga Pak. Sekalian ini kan juga salah satu bentuk sosialisasi juga nih dari Kejati Sadap BTV untuk mensosialisasikan ke Sadap BTV seberapa penting sebenarnya untuk memberikan hak pilih juga ya Pak ya untuk pemilihan kepala daerah kita di 27 November mendatang. Silakan Bapak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Baik, silakan. Terima kasih bagi para pemirsa sekalian ya. Jadi negara atau konstitusi sudah memberikan hak kepada semua warga negara untuk memiliki hak pilih. Hak pilih itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namanya hak itu kita berhak memilih siapa yang sesuai dengan hati nurani ya. Kita harapkan pemilu kada 2024 ini bisa berjalan secara adil, kemudian jujur dan adil tentunya, kemudian nanti akan menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang tentunya mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang baik sehingga nanti bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Bengkulu sendiri. Pilihlah sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan visi misi yang mereka bawa, program-program yang mereka tawarkan, sehingga betul-betul nanti kita harapkan pemimpin kita yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik. Gunakan dengan sebaik-baiknya hak pilih saudara-saudara. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga pemilu kada di wilayah Provinsi Bengkulu dan daerah-daerah kabupaten kota bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang bisa mengganggu pelaksanaannya. Demikian pesan dari kami di Kejaksaan Tinggi dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini. Demikian. Baik, Bapak terima kasih banyak Bapak Saifuddin Tagama SHM. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini saya diberikan edukasi dan juga ini edukasi untuk seluruh masyarakat untuk Sadap BTV yang menyaksikan kita di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih juga saya beserta tim sudah diterima nih untuk kunjungan kali ini untuk berbincang-bincang bersama Bapak. Terima kasih juga. Iya, baik, terima kasih. Dan untuk Sadap BTV tadi kita sudah banyak sekali berbincang-bincang ya bagaimana ini peranan juga dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November mendatang. Dan kami juga mengingatkan sekali lagi nih untuk Sadap BTV dimanapun berada ya, jangan lupa untuk nanti memberikan hak pilih kalian, memberikan hak suara kalian tentunya di tanggal 27 November mendatang, karena tentunya satu suara ini sangat berpengaruh untuk masa depan Bengkulu ke depannya. Saya Riki Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.